pertama adalah segala usaha yang bertujuan melindungi 5 maqasid ini. Jadi 5 maqasid ini yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta menjadi standar bila mana suatu aktivitas ekonomi itu dilakukan oleh manusia. Maka hal yang menjaga 5 hal pokok ini, 5 maqasid ini dimaksud atau dinamakan dengan maslahat. Dan sebaliknya, setiap usaha yang bertujuan menghilangkan 5 maqasid ini, maka itu dinamakan dengan madhar. Nah, inilah pemahaman yang disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi mengenai maslahat. Maslahah adalah tujuan syariat Islam dan menjadi inti utama syariat Islam itu sendiri. Maka bila dalam suatu hukum tidak mengandung suatu kemaslahatan, maka hukum tersebut dapat dipastikan bukan diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian mahasiswa, ya, antara maslahah dan maqasid syariah memiliki hubungan yang sangat erat. Ya. Ini disampaikan di dalam salah satu definisi mengenai hubungan keduanya yang disampaikan bahwa maqasid syariah itu sendiri adalah mura'atu masalihil ibad bi jalbil masalih wa dar'il mafasid. Maqasid syariah adalah memenuhi hajat manusia dengan cara merealisasikan maslahatnya dan menghindarkan mafsadatnya. Merealisasikan maslahatnya dan menghindarkan mafsadatnya. Ini yang menjadi tujuan pokok ataupun salah satu hal yang harus dicapai di dalam setiap orang yang ingin bertransaksi di dalam aktivitas ekonomi. Maka maqasid syariah ini yang tadi terkandung di dalam 5 hal pokok atau 5 tujuan pokok, ya, tadi meliputi menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta maupun keturunan. Ini merupakan hal yang sangat pokok sekali, hal yang sangat penting di dalam memenuhi hajat manusia. Nah, 5 hal ini yang harus senantiasa menjadi acuan ataupun indikator di dalam seseorang melakukan transaksi ekonomi. Kita lihat misalnya mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang adanya riba. Ya, karena di dalam riba itu terkandung beberapa hal yang merusak daripada 5 hal pokok ini, merusak agama. Ya. Karena apa? Di dalam riba ini terkandung yang namanya prinsip-prinsip ataupun hal-hal yang bertentangan dengan syariah, seperti misalnya mendolimi orang lain, ya, kemudian memunculkan sifat malas. Nah, ini adalah sangat bertentangan dengan yang namanya ajaran agama kita. Kemudian juga merusak yang namanya jiwa, ya. Yang namanya riba itu akan memunculkan yang namanya sifat keserakahan. Ya, kita contohkan ke dalam misalnya di dalam praktek ekonomi syariah, kalau kita melihat di dalam praktik bunga yang sebagian besar ulama menyampaikan bunga itu adalah riba, disampaikan bahwa bunga itu, ya, bagi orang-orang yang biasa mempraktekkan bunga, ya, maka mereka cenderung akan muncul sifat yang namanya keserakahan. Karena mereka senantiasa menghendaki harta yang lebih dan lebih, ya. Kemudian harta yang berlipat-lipat tanpa memperhatikan bagaimana orang lain itu sendiri. Ya, orang yang meminjami uang misalnya. Saya meminjami orang uang 1 juta rupiah. Ya, kalau saya menerapkan konsep ribawi ataupun bunga, maka saya tidak peduli, ya, apakah orang yang saya pinjami uang itu dalam kondisi masih kesusahan atau dalam kondisi kesulitan. Pokoknya ketika dia mengembalikan uang itu harus dikembalikan dengan uang yang lebih. Ada persyaratan di depan yang haruskan orang itu mengembalikan uang itu dengan harga ataupun jumlah yang lebih banyak. Nah, inilah yang dimaksud dengan bagaimana riba itu sendiri dilarang oleh agama. Karena apa? Karena ini merusak daripada prinsip-prinsip di dalam agama Islam, kemudian juga merusak di dalam jiwa manusia. Juga merusak akal, harta maupun nasab maupun keturunan. Oleh karena itu, kita bisa melihat setiap kali Allah melarang suatu memberikan suatu larangan, pasti ada satu kemaslahatan yang bisa diambil dari larangan itu. Ya.
Nah, maka Imam Asy-Syatibi menyampaikan semua hal yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sejatinya sudah memiliki kemaslahatan sendiri. Al-ahkam masyru'atun limasalihil ibad. Ya. Semua hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu punya tujuan untuk kemaslahatan seorang hambanya. Seperti misalnya Allah memerintahkan kepada kita sedekah, ya pasti ada kemaslahatan. Allah memerintahkan kepada kita untuk membantu orang lain, pasti ada kemaslahatan. Tujuannya untuk apa? Untuk meringankan beban orang lain dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh daripada penerapan maslahah di dalam kehidupan manusia. Nah, di dalam pemenuhan 5 poin pokok ini, indikator 5 ini, maqasidus syariah yang meliputi hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul aql, hifdzul mal maupun hifdzun nasl, itu ada 3 level yang akan dilalui oleh manusia. Yang pertama adalah di level daruriyah atau level kebutuhan yang harus dipenuhi, ya. Yang namanya daruriyah ini kalau tidak dipenuhi maka akan menimbulkan suatu kerusakan ataupun mengancam jiwa manusia itu sendiri. Maka level daruriyah ini adalah hal yang paling pokok ataupun hal yang paling wajib. Kemudian level selanjutnya adalah level haji atau kebutuhan yang seyogyanya dipenuhi. Bisa dipenuhi, bisa juga tidak dipenuhi. Kalaupun tidak terpenuhi, maka tidak akan mempengaruhi kerusakan jiwa ataupun kebutuhan manusia itu sendiri. Karena levelnya adalah haji. Kalau kita sering mendefinisikan dengan kebutuhan sekunder. Ya, kalau daruriyah itu adalah kebutuhan primer, maka hajiyah ini adalah kebutuhan sekunder. Kemudian yang selanjutnya adalah level tahsiniyah atau kebutuhan pelengkap yang biasa kita namakan dengan kebutuhan tersier. Nah, ini titik tekannya tentu berbeda-beda antara level daruriyah, level hajiyah maupun level tahsiniyah. Oleh karena itu, di sini perlu ada yang namanya batasan di dalam maslahah. Karena adanya batasan ini akan memberikan suatu rambu-rambu ataupun panduan di dalam pelaksanaan maslahah ataupun tercapainya suatu kemaslahatan itu sendiri. Dhawabit ataupun batasan maslahah itu ada 3 hal pokok. Yang pertama adalah maslahah merupakan salah satu dari 5 maqasid syariah. Yang ini dijelaskan bahwa maka setiap perilaku yang bertujuan untuk memenuhi kelima hajat itu adalah maslahah. Dan sebaliknya, setiap perilaku yang menghilangkan kelima hal tersebut adalah mafsadat. Ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya. Di dalam pengertian awal, bagaimana Imam Asy-Syatibi mendefinisikan bahwa kelima hal pokok ini harus tercapai. Kalau kelima hal pokok ini tercapai di dalam suatu aktivitas ekonomi, maka akan tercapai sebuah kemaslahatan. Adapun sebaliknya ketika kelima hal pokok ini hilang, ya, maka ini menjadi sebuah mafsadat ataupun mudarat di dalam aktivitas ekonomi. Nah, ini poin yang pertama. Kemudian yang poin kedua adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah maupun Qiyas. Yang menjadi dasar pokok di dalam para ulama berpedoman ataupun menjadikan ketiga hal ini, ya, kemudian ada ijma juga yang menjadi keempat hal pokok ini menjadi salah satu panduan di dalam para ulama mengambil hukum-hukum di dalam ekonomi Islam. Mengapa hal ini sangat penting? Ya, tidak bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah maupun Qiyas. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah sumber hukum dan maslahah adalah salah satu muatan hukumnya atau furuknya. Maka tidak mungkin yang namanya furuk itu bertentangan dengan sumber hukumnya. Oleh karena itu yang namanya maslahah yang bertentangan dengan sumber hukum itu namanya bukan maslahah. Tidak mungkin yang namanya maslahah yang menjadi furuk itu bertentangan dengan sumber hukumnya yang menjadi usul. Ya. Usul itu pokoknya, maslahah itu adalah furuknya. Maka ketika ada furuk yang menyelisihi ataupun bertentangan dengan usul, maka tentu saja itu tidak benar ataupun salah. Nah, di sini yang namanya maslahah tidak boleh bertentangan dengan usulnya karena maslahah adalah furuknya ataupun perkara cabangnya di sini. Nah, kemudian tidak bertentangan dengan maslahah yang lebih besar. Jika ada beberapa maslahah, maka maslahah yang paling besar yang harus ditunaikan. Nah, ini kita bisa melihat ya di dalam era pandemi Covid seperti saat sekarang ini,
kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, di mana mendahulukan menghilangkan yang namanya kemafsadatan ataupun kerusakan itu lebih diutamakan daripada menghadirkan suatu kemaslahatan. Ini hal yang pokok yang menjadi satu panduan di dalam era Covid seperti saat sekarang ini. Seperti kemarin ketika para ulama uh, untuk sementara waktu para jamaah itu sholat di rumah, ya. Mengapa? Padahal sholat di masjid itu baik, ya, nilai pahalanya tinggi. Kemudian juga menjadi salah satu media untuk berinteraksi antar sesama manusia, media silaturahim. Dan kemudian banyak keutamaan-keutamaan lain yang disampaikan di dalam sholat berjamaah di masjid. Akan tetapi karena masa pandemi COVID yang begitu luar biasa, yang mengancam jiwa manusia, nah ini di sini ada kaidahnya, ya. Jika ada beberapa maslahah, ya sholat di masjid itu baik, ya. Kemudian sholat di rumah pun baik. Sholat di masjid kalau itu ditunaikan lebih mengancam kepada jiwa manusia, maka ini harus dihindarkan. Seperti prinsip yang tadi saya sampaikan, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, menghindarkan suatu kerusakan, menghindarkan suatu keburukan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan suatu kemaslahatan. Meskipun sholat di masjid itu baik, ya, karena ada pandemi yang membahayakan jiwa manusia, maka untuk sementara waktu kebaikan itu dipindahkan kepada manusia ataupun orang-orang para jamaah untuk sementara waktu sholat jamaah di rumah. Inilah salah satu prinsip yang disampaikan oleh para ulama. Yang tujuannya apa? Tercapainya suatu kemaslahatan. Tentu ini hanya bersifat temporer, ya. Kaidah seperti ini yang disampaikan di dalam masa-masa pandemi COVID seperti saat sekarang ini, ketika kemudian para ulama melihat kondisi pandemi yang sudah semakin baik, kondisi pandemi yang sudah semakin mereda, maka para ulama berkesimpulan silakan kembali ke masjid, melaksanakan kembali sholat berjamaah. Adapun dengan kehidupan yang new normal dengan beberapa ketentuan maupun protokol kesehatan. Teman-teman sekalian yang saya cintai, saya banggakan, itulah definisi daripada maslahah dan bagaimana dhawabit ataupun batasan di dalam maslahah. Nah, bagaimana implementasi maslahah di dalam ekonomi Islam, di dalam aktivitas ekonomi? Kita akan mulai dari rumah tangga. Ya, rumah tangga ini adalah unit terkecil di dalam aktivitas ekonomi. Sebelum orang-orang jauh-jauh masuk ke lini yang lebih besar, perusahaan maupun pasar yang lebih besar, maka lini yang paling kecil itu adalah di dalam rumah tangga. Rumah tangga pasti memiliki dua hal, ya, akan selalu terikat dengan dua hal. Yang pertama adalah need, kemudian yang kedua adalah want, kebutuhan maupun keinginan. Kebutuhan dan keinginan inilah yang akan memicu suatu rumah tangga ataupun orang-orang di dalam rumah tangga itu untuk beraktivitas ekonomi. Maka tidak mungkin bagaimana pemenuhan kebutuhan manusia itu hanya dipenuhi dengan cara berdiam diri saja. Ada aktivitas ekonomi yang harus
namanya zulmun ataupun menganiaya satu sama lain. Kalau kita melihat dalilnya di dalam Al-Qur'an disampaikan la tatlimuna wa la tutlamun, ya, tidak mendolimi ataupun tidak didolimi. Harus ada yang namanya kerelaan, keridhaan, kemudian juga tidak boleh ada yang namanya penganiayaan antara kedua hal, baik pembeli maupun penjual ataupun orang-orang yang bertransaksi di dalam aktivitas ekonomi. Ekonomi sehingga mereka bisa mencapai suatu kemaslahatan, dan ketika mereka memperoleh penghasilan bisa mereka gunakan, mereka tabungkan, investasikan, sedekahkan untuk hal-hal yang penuh dengan manfaat sehingga tercapai yang namanya kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana doa yang seringkali kita ucapkan, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya kira demikian untuk pembahasan kita mengenai implementasi maslahah di dalam ekonomi Islam. Semoga ini bisa memberikan satu pemahaman kepada teman-teman mahasiswa semuanya dan memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.